kenapa masyarakat Surabaya Utara itu terasa lebih humanis daripada kota-kota di justru malah perumahan humanis modern. ya? Artinya bahwa terbiasa orang Katolik datang ke acara tahlilan orang Islam itu biasa. Secara garis besarnya kan ini penguatan sipil masyarakat. Sipil. Sesuatu yang hilang dari kita ketika semua itu semakin mudah. Nah, Seolah-olah tokoh pahlawan itu hilang. Ini ngono kalau itu. Nah itu ya. Sekarang siapa yang nggak tahu produk-produk Korea? orang tua itu kan juga malu. Anaknya malah minder dibully konsolnya. Beliau ada orang suka Gus Dur karena beliau dianggap wali. Gus Dur itu sosok wali songo di era modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Berita Jatim dimanapun berada. Kembali lagi kita jumpa dengan acara Rasa-Rasan Cineman. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, sosok yang humanis, karena beliau menjalankan visi dan misinya tokoh besar Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau lebih dikenal Gus Dur. Beliau adalah Gus Yuska Harimurti, Yuska pribadi Harimurti. Pribadi. Siap. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat? Cok Gus Yuska. Kang Yus. Kabar hari ini gimana Gus? Panas Mas Dur. Tapi alhamdulillah bisa sampai ke sini. Alhamdulillah, beliau keliling ya. Keseharian beliau adalah keliling dari satu kota ke kota yang lain, tapi masih berkenan untuk menyapa Sobat Berita Jatim sekalian. Matur nuwun rawe. Nggih, sami-sami. Sibuk apa sekarang? Sekarang sedang menata sosial entrepreneurnya Gus Durian Peduli. Masya Jadi Allah. salah satu organisasi perangkat di bawah jaringan Gus Durian Indonesia. Bisa dijelaskan lebih? Jadi bahwa sekarang itu kan memang gerakan-gerakan social movement itu mesti terus ditingkatkan. Artinya harus menyentuh seluruh kelompok masyarakat, menggerakkan masyarakat, dan itu juga harus menjadi semakin mandiri. Jadi kan ada organisasi organisasi yang dia semakin besar, tapi dia tidak semakin mandiri. Dia semakin bergantung. Gitu. Ya. Betul. Nah, kita tidak mau seperti itu. Jadi, kalau kita mau dikatakan maju, ya kita harus semakin mandiri. Nah, itu yang sedang dibangun agar kami itu bisa lebih mandiri, berdiri di bawah kaki sendiri, dan tidak gampang disetir-setir. Betul. Itu yang lagi dibangun. Itu selaras sama nilai-nilai yang ditanamkan oleh Gus Dur. Iya, karena kemandirian. Karena begini, bahwa apapun bentuk negara ini, itu kan rakyat akan selalu berhadapan dengan segala permasalahan. Siapapun presidennya, siapapun bagaimanapun pemerintahannya, rakyat itu harus semakin berdaya. Dia tidak boleh menjadi semakin lemah, baik secara intelektual, baik secara ekonomi, dan juga secara budaya juga harus kuat. Nah, ini perlu banyak didorong oleh kita semua. Nah, sosok Gus Dur itu adalah sosok seorang yang sangat bercita-cita tentang perjuangan supremasi sipil. Betul. Jadi bagaimana masyarakat menjadi lebih tangguh terhadap segala perubahan pemerintahan atau segala kondisi. Nah, itu mesti didorong. Nah, ini salah satu yang mesti kita terus dorong dalam bidang apapun, saya pikir, karena tantangan kita ke depan juga tidak semakin mudah, karena terlepas dari segala kebijakan pemerintah, kondisi alam atau apapun, ini akan terus melahirkan tantangan-tantangan baru yang kita mesti mau tidak mau harus menghadapi. Nah, maka kita perlu banyak bergandeng tangan, bergotong royong, ayo opo iki, dan harus mandiri agar tidak gampang terkooptasi oleh banyak kepentingan yang saya pikir tidak selaras. Mandiri dalam hal apapun ya. Mandiri dalam hal apapun. Jadi secara garis besarnya kan ini penguatan sipil masyarakat. Sipil. Penguatan masyarakat sipil. Dalam format
berkebudayaan misalnya. Ya. Bisa dijelaskan apa sih program dari Gus Durian Peduli? Dalam bidang kebudayaan tentu saja bahwa jadi kita mesti ngomong tentang konteks kebudayaan dulu ini. Jadi banyak kita melihat kadang-kadang banyak dari kita menerjemahkan kebudayaan itu sekedar urusan pentas pertunjukan ya, atau perform lah. event-event Ya. apa ya. Tapi saya pikir ketika ngomong kebudayaan itu adalah kehidupan beragama itu budaya, Betul. bahasa itu budaya, norma-norma yang berkembang di masyarakat budaya, nilai-nilai yang ada di masyarakat itu juga budaya, perilaku yang menentukan perilaku. Nah, itu tentu saja itu akan terus mengalami pergeseran. Contohnya begini, kalau saya katakan bagaimanakah divisi kota yang maju? Kota yang maju itu apakah menjadi semakin modern atau menjadi kota yang dia tetap dengan karakternya, begitu. Jadi kalau umpamanya kita melihat, kalau kita berpikir bahwa Jogja itu bisa mempunyai karakter karena ada rajanya. Ya. Tapi bagaimana dengan kota-kota yang tidak punya raja? Nah, itu dia. Artinya bahwa kalau kemudian kebijakan kota, tata kota terutama, kalau kemudian kepala daerah hanya rembukannya dengan para pengembang properti, nah saya pikir itu akan membunuh karakter dari warga masyarakat. Nah itu yang perlu kita pertahankan. Jadi sebenarnya kalau di kota-kota Surabaya itu beruntung karena dia menjadi kota setelah Jakarta. Dia mesti belajar, dia ambil yang baik dari Jakarta, ambil yang mengevaluasi kembali apa yang dipakai oleh Jakarta, belajar dari kesalahan-kesalahan Jakarta. Ya. Bangunan cagar budaya, kebudayaan, tradisi, itu termasuk itu soalnya akan mempengaruhi cara pergaulan kita. Kalau umumnya saya ngomong Surabaya secara contoh konkret begini, kenapa masyarakat Surabaya Utara itu terasa lebih humanis daripada kota-kota di justru malah perumahan modern? Humanis menurut saya, karena kalau di kota-kota Surabaya itu kita lihat berbagai suku di sana itu hidup dalam satu kampung. Ya. Orang Tionghoa, Arab, Madura, dan mereka terbiasa untuk saling berinteraksi dengan kultur yang berbeda. Banyak perantauan memang di Iya, nah artinya bahwa terbiasa orang Katolik datang ke acara tahlilan orang Islam itu biasa karena yang diutamakan bukan ritualnya tapi menjalin seduluran. Tapi itu kan tidak terjadi di kota-kota di perumahan-perumahan mewah. Ya kan? Karena lebih homogen. Karena sangat individual Secara- juga. Karena itu sosial, mendorong individual. Nah, ini akan sangat kalau umpamanya padahal perumahan modern itu menjadi impian kita semua toh. Wah, semua orang itu ingin nyari mana sana. Karena itu menjadi hegemoni visual bagi Iya. orang-orang yang memimpikan Betul, sesuatu yang modern. iya. Padahal di kebudayaan kita sudah Ya. menghadirkan Iya. itu. Ya karena memang maka kan saya bersyukur bahwa beberapa kota itu masih punya program-program yang sifatnya rekayasa sosial. Kayak Car Free Day itu kan rekayasa sosial. Ya. Bagaimana masyarakat supaya bisa bertemu terus walaupun. Tetapi saya pikir ini terlepas dari bagaimana kita kalau bisa jangan rekayasa deh. Bagaimana perkembangan ini tetap bisa terjaga secara natural. Nah ini perlu didorong dengan sejauh mana kepala daerah itu mendengarkan suara-suara kebudayaan. Sejauh mana kepala daerah itu mau ngobrol dengan para seniman atau budayawan gitu tentang masalah lain-lain selain proyek-proyek kesenian maksudnya gitu. Betul. Nah ini yang mesti terus dikelola. Jadi saya pikir bahwa tentu kita tidak ingin bahwa semua kota itu nanti rasanya sama. Betul, 11-12 lah. Kita di Jakarta, kita Ya, di Surabaya. Jakarta ada rasanya sendiri, Surabaya no rasanya dewe, Jogja no rasanya dewe. Yang paling kental kan Jogja ya. Ya, jangan sampai kemudian kita ini masuk ke wilayah kota yang kemudian rasanya podo kabeh. Rasa Citraland, rasa Pakuwon. Nah, itu yang masih dihindari. Itu kan sama seperti konsep tol dong. Jalan tol itu sebenarnya kan membunuh visual keragaman. Kalau dulu kita belum ada tol, saya bisa mampir ke warung kopi dengan rasa apa, dengan apa, masih ada rasa. Iya. Tapi sekarang kalau tol Surabaya Jakarta pun rasanya sama. Sama, karena rest area. Nah itulah saya pikir segala yang gini, menurut saya kan bahwa
tidak semua kemudahan itu akan membuat hidup kita lebih baik. Ada kekeringan di sana yang terjadi. Ada semacam sesuatu yang hilang dari kita ketika semua itu semakin mudah. Kita berkomunikasi semakin mudah. Tapi ada yang hilang, gitu ya. Maaf, tapi kesadaran itu mungkin mungkin masih lekat di generasi-generasi Ya, betul. 70-an. Kita beruntung karena kita mengalami banyak transisi. Pasca itu apakah apa generasi itu, Anda optimis generasi itu akan merindu akan asal usulnya? Itu kan gini, maka perlu peran pemerintah sebetulnya. Ya sekarang kan kita boleh saja prihatin ya, namanya dengan anak-anak yang lebih hafal tokoh-tokoh di game namanya daripada tokoh-tokoh real. Tokoh fiktif ya. Atau apa. Seolah-olah tokoh pahlawan itu hilang. Ini ngono tokoh-tokoh itu. Nah itu kan, maka kemudian kita perlu belajar dari Korea Selatan lah. Korea Selatan itu selama bertahun-tahun itu mereka merekayasa sedemikian rupa agar kebudayaan mereka itu bisa menjadi ikon yang juga membantu ekonomi mereka. Ya. Dan sekarang kita bisa merasakan manfaat. Pasca dominasi Jepang ya. Sekarang siapa yang nggak tahu produk-produk Korea? Sekarang di Surabaya aja, kota-kota banyak toh, Gmart, kalau macam makanan-makanan Korea bisa masuk, Kosmetik, meninggalkan makanan nasi kita. Nanti gini Mas Dur, bahwa peradaban ini kan perlu kita jaga dengan segala upaya kita yang kita tahu, termasuk itu menjadi tanggung jawab kita yang pernah mengalami masa-masa itu. Apa dia tanggung jawabnya? Enggak, tanggung jawab. Saya tidak berkata bahwa generasi sekarang tidak lebih baik dari generasi yang lampau, tetapi bahwa ada hal-hal yang perlu dijaga dalam kehidupan berbudaya berbangsa kita ini, ada yang dijaga. Bolehlah kita mengikuti zaman, tapi jangan sampai kemudian interest kita menjadi hilang. Bahkan kalau kita melihat sekarang itu kan juga banyak, tidak banyak sih orang tua yang punya bayi zaman sekarang kasih nama-nama Indonesia, itu saya pikir juga tidak banyak. Ganti nama jadi Alek apa gitu ya. Nama-nama seperti Bejo, Budi. Juga bukan sesuatu yang salah juga. Ya, itu juga akulturasi. Iya. Kita perlu belajar belajar banyak dari Cina. Keluarga-keluarga Cina itu saya melihat mereka masih menjaga tradisi leluhurnya. Baik secara ritual, penamaan marga, bahkan tradisi-tradisi itu dijaga hingga sampai sekarang. Maka walaupun tidak secara nasional, kita masih tahu lah, masih dengar tradisi Cengbing, tradisi Imlek, kayak begitu-begitu itu kan. Tapi soal nama, Kang ya. Itu kan kayak jeneng-jeneng Jawa yang ngisi. Nah itu sih. Kenapa itu? Padahal itu doa padahal. Bejo, selamat itu doa sebenarnya, doa dari orang tua toh. Ya, nama baik. Betul. Jadi tapi kemudian itu menjadi nilainya menjadi semakin turun. Orang tua itu kan juga malu. Anaknya malah minder dibully koncone. Nah itulah. Jadi kita ini terus perlu bergotong royong membangun itu. Maka melalui Gus Duran itu kan, Gus Duran itu adalah satu komunitas yang berdasarkan nilai-nilai. Berdasarkan nilai-nilai pemikiran dan suri teladan Gus Dur. Nah, walaupun tentu kita akan sulit melahirkan lagi sosok seperti Gus Dur. Tetapi minimal kita punya nilai-nilai panduan tentang bagaimana cara kita hidup. Sebagai manusia Indonesia. Nah, di Gus Dur itu kan berpegang pada 9 nilai yang dikompres dari hasil evaluasi terhadap masa hidup Gus Dur. Jadi ada ketauhidan, kesederhanaan, kesatriaan, kesetaraan, keadilan, sampai kearifan lokal. Nah, hal-hal itulah yang menjadi pegangan kita, menjadi semacam evaluasi terhadap peristiwa apapun yang terjadi. Umpamanya ketika ada peristiwa pelarangan tempat ibadah, nanti kan membandingkan apakah ini sesuai enggak sama undang-undang. Terus bagaimana dengan nilai-nilai? Wah ini tidak ada keadilan ini, wah ini tidak ada kesetaraan sana. Nah itu yang menjadi pegangan kita. Jadi ada guidance yang jelas. Iya. Untuk bersikap. Nah karena harus dikatakan bahwa meski saat ini Gus Duran itu punya kurang lebih 160 komunitas di seluruh Indonesia, tersebar mulai dari Aceh sampai Papua. Itu mereka masing-masing punya
punya karakter sendiri-sendiri dalam kegiatannya. Ada yang fokus ke literasi, ada yang fokus pada advokasi lingkungan, ada advokasi pada perjuangan demokrasi dan HAM. Tetapi walaupun ini berbeda-beda, tapi yang menyatukan adalah nilai-nilai semua. Ya. Karena harus dikatakan bahwa sosok Gus Dur itu iki sosok dengan segala bidang. Pribadi yang unik, kompleks. Ya, beliau ada orang suka Gus Dur karena beliau dianggap wali. Ada yang suka Gus Dur karena menganggap beliau ini aktivis. Ada yang senang Gus Dur karena wangi senang guyon, Senang dengan bola. humornya segala macam. Dan ada juga yang menganggap Gus Dur itu orang yang berani. Nah, kalau kita mau mencari sosok dengan identifikasi seperti itu, nanti akan sulit. Ya. Tetapi yang perlu kita jadi pedoman atau panutan adalah bahwa dengan privilege yang dimiliki oleh seorang Gus Dur seperti itu, ini dipersembahkan untuk orang lain, dipakai untuk berjuang untuk orang lain. Betul. Beliau tidak takut untuk turun ke jalan ikut aksi membela teman-teman gereja GKI Yasmin namanya. Atau beliau ketika menjadi Dewan Juri atau Dewan Kehormatan organisasi Waria. Atau ketika membela Inul Daratista ketika duluan ya, viral. Beliau tidak takut. Bahkan beliau tidak takut untuk tidak memakai baju yang identik dengan karap-karapan. Mau pakai batik. Ya. Ya toh? Nah, itu tidak di Bahkan ada guyonan Gus Dur waktu kenapa terjadi gempa di tsunami di Jogja itu karena iya, dipaksa jadi, untuk berjilbab. Ketika Gus Dur tidak menyetujui sesuatu, itu biasanya akan keluar dalam bentuk humor-humor yang menertawakan diri sendiri. Ya, satir. Segala kekurangan tentang keislamannya, tentang apa. Beliau tidak takut diarani kiai opo, kiai kafir apa itu tidak takut gitu. Padahal itu beliau kan punya pegangan kuat tentang keimanan itu. Nah, artinya kalau kita mau bandingkan dengan kelompok orang-orang lain namanya yang punya privilege itu, kebanyakan privilege dipakai untuk keuntungan pribadi biasanya. Tapi ini tidak. Bahkan sampai sekarang pun saya pikir keluarga beliau masih tingkatan sederhana, tidak ada yang mewah. Mulai Mbak Alisa, si Inaya itu masih begitu seperti itu. Kalau mau menikmati keglamoran ya sangat bisa. Betul. Tapi ada sisi lain yang maka Mas Rukoni bahwa apapun yang dilakukan oleh Gus Duran itu sampai saat itu sebenarnya kan selain hal-hal praktis yang dilakukan, itu kan sebenarnya juga dalam rangka menyiapkan anak-anak muda Indonesia untuk Indonesia ke depan. Jadi minimal kita juga mencontoh seorang Gus Dur ketika beliau menjadi sosok idola yang cukup mengagetkan dunia pesantren, terutama teman-teman santri ya, bahwa saat itu muncul seorang seorang kiai yang tidak hanya membaca buku-buku pondok, tapi semua buku dibaca, literasi dunia. Karl Marx dibaca, bersahabat dengan Pramudia dan gitu. Bahwa dia tidak mengharamkan harus memilih-milih buku apa yang dia harus baca. Dan ini kemudian diikuti oleh anak-anak muda. Nah, anak-anak muda itulah yang sekarang menjadi warisan yang paling mahal. Anak-anak ideologi itulah sekarang menjadi dalam konteks Indonesia saat ini. Sebagai Pendopak pemikiran di era itu melahirkan kader-kader yang militan juga, termasuk Kang dengan gayanya masing-masing loh. Ya, jadi ada yang menghentak-hentak. Saya itu kan sebenarnya kan kalau konteks antara Gus Dur dan saya itu kan saya itu mendapat berkah tuh oleh mendapat rahmat karena saya itu kan terbentuk sampai hari ini kan karena pergaulan sebetulnya. Bukan karena sekolah, bukan karena apa, karena latar belakang saya juga kesenian sebetulnya, maksudnya kesenian. Kesenian tapi kiri ya waktu itu ya. Kiri-kiri ya. Ya saya lebih dekat sama teman-teman PRD waktu itu memang. Karena ya di sana lah. Betul. Maka banyak teman yang kaget. Loh, Yuska kok tadi nyantri gitu. Ya ini proses bisa perjalanan. Diceritakan proses ini perjalanan. Jadi remaja saya itu kan terbentuk dengan pemikiran-pemikiran melawan. Karena lahir di era Orde Baru,
koncoan karo konco-konco PRD, otomatis doktrin yang dibangun adalah doktrin perlawanan. Salah circle berarti Anda. Nah, itu terus berkembang. Nah, tetapi jangan salah bahwa ketika dalam circle itulah saya ketemu dengan sosok Gus Dur. Gus Dur bersahabat dengan teman PRD. Ya. Itu loh. Nah, itu pertama saya pikir hal yang biasa waktu itu, bahwa biasalah karena ini setiap zaman itu kan selalu memunculkan tokoh-tokohnya. Nah, salah satu tokoh itu adalah Gus Dur. Nah, tetapi ketika zaman terus berubah, kita semakin tahu bahwa Gus Dur ini ternyata dia bisa menjadi sosok yang multidimensi. Jadi seniman iyo, budayawan iyo, pengamat bola iyo. Kan pernah jadi ketua IKJ kan? Iya, Dewan Kesenian Jakarta. Nah, itu yang kemudian saya berpikir, dan beliau juga melawan. Nah, terutama itu bahwa kemudian saya seolah menemukan satu sosok yang banyak kemudian cocok karo karakterku. Gitu. Bahwa waktu itu kan harusnya Anda ke sosok Pramudia. Ya, itulah. Kenapa kok kayak gini? Sebagai sosok yang melawan, saya saya ketemu ada di pada Gus Dur. Pada dunia kesenian ada pada Gus Dur. Lengkap. Iya, terus kemudian sebagai sosok Muslim, saya menemukan sosok contoh prototipe Muslim. Islam Indonesia yang kental ada pada Gus Dur. Aku cocok kalau Islam ini. Islam yang ramah, Islam yang selalu bersahabat dengan siapa saja, mampu berkomunikasi dengan segala perbedaan yang ada. Iki baru Islam Indonesia. Itu yang membuat kemudian saya tertarik. Nah, sekitar tahun 2010 ketika pasca Gus Dur wafat, kemudian ditawari 2009 kan beliau meninggal. 2009 beliau meninggal. 2009 meninggal. Ini haul tahun ini haul ke-15. Iya ya. Seingat saya putri saya lahir itu sama meninggalnya Gus Dur. 2009. Gus Dur itu ada tahun 2010. 2011. Nah, ketika itu saya masuk. Semakin masuk Gus Duran itu semakin paham bagaimana seorang Gus Dur, dan juga waktu itu memang Anda terlibat di pembentukan itu. Secara nasional tidak, tapi di Surabaya saya terlibat. Secara nasional Mbak Alia ya? Alisa. Mbak Alisa. Ya, kalau secara nasional tidak, karena banyak teman-teman yang lebih dekat dengan Gus Dur. Tapi di Surabaya saya sama Inung itu akhirnya terlibat. Nah, itu yang kemudian kita semakin tahu bahwa Gus Dur itu bisa menjadi manusia yang seperti itu karena dia belajar tentang Islam. Dia belajar Islam dulu, baru dia bisa ngomong kesetaraan, dia baru bisa ngomong keadilan, dia baru bisa ngomong keberanian. Karena awalnya beliau belajar agama dulu. Ya, sebagai pondasi. Ya, semakin dia mengerti Islam, dia semakin adil. Semakin dia mengerti Islam, dia semakin memperjuangkan kesetaraan. Rahmatan lil alamin. Nah, itulah. Jadi itu kemudian tidak memutus tentang nilai-nilai ketuhanan pada semua aspek yang diperjuangkan oleh beliau. Bahwa Islam itu mewujud ya. Iya. Tidak lepas dari kehidupan. Kenapa Gus Dur berani? Karena dia belajar Islam dulu. Dia memahami betul bahwa di Islam itu diwajibkan untuk berani segala macam. Itu mendorong Gus Dur menjadi sosok seperti itu. Seharusnya orang yang belajar agama itu mesti ini kayak Gus Dur. Tapi fenomena lain, ada contoh-contoh lain, misalnya kawan-kawan dari FPI. Ya itulah Mas. Jadi apapun orang bisa menerjemahkan dalam konteks agama itu dengan dia mendapatkan hasil apapun itu kan, itu tergantung dari dasarnya dulu. Dasar kepribadian, dasar cita-cita. Wacana-wacana juga. Nah, iya. Nah, Gus Dur, seorang Gus Dur tidak takut untuk membandingkan itu semua. Maka dia berani baca itu semua. Dia tidak akan ngomong salah kalau dia belum mempelajari. Tapi kalau saya, ini pendapat saya pribadi ya, Gus Dur itu sosok wali songo di era modern di Indonesia merdeka. Iya. Iya toh? Iya. Apakah fenomena Gus Dur itu
akan menjadi pendorong ke depan Ya. dengan berbagai macam perkembangan zaman lah. Ya. Apakah Anda meyakini itu? Karena pertentangan antar umat beragama karena sering juga menjadi mainan Ya. para politisi. Ya. Gus Dur itu kan sebenarnya kan salah satu saja. Salah satu dari sosok-sosok yang mewarnai bangsa kita sebetulnya. Ya. Kita tahu ada Bung Karno Van Magnis, dengan Pondasi Van Magnis Susino, Romo siapa? Romo Mangun. Ya. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh yang seharusnya bisa kita pelajari. Bahwa saya sebagai seseorang yang berprinsip bahwa setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, dan setiap pengalaman adalah buku bacaan. Tentu saja saya wajib untuk mempelajari orang-orang ini. Kan begitu. Nah, artinya bahwa kita akan banyak menemukan hal-hal yang mampu membawa perubahan dalam cara berpikir kita. Dan itu sangat mempengaruhi juga pada bagaimana saya memperlakukan orang lain, termasuk pada orang-orang yang berbeda. Ya. Maka di Gus Durian itu untuk setiap kader baru selalu disarankan untuk mengikuti kelas pemikiran Gus Dur. Untuk mendalami segala macam agar ketika mereka nanti terjun ke masyarakat, ketika melihat peristiwa apapun, itu mereka punya venue untuk menjadi bahan penilaian, sudut pandang bahwa wah kalau Gus Dur begini. Nah, saya pikir itu kan menjadi berguna daripada kemudian kita bikin banyak event tapi kemudian tidak nyantol, tidak menghadapi perubahan. Mending kita terus memberi banyak wacana kepada, karena gini, salah satu tanggung jawab terbesar kita itu adalah saya, sampean ya namanya, itu kan orang-orang beruntung yang pernah hidup sejaman dengan para tokoh-tokoh itu. Pernah real melihat dalam satu waktu yang sama. Ya. Nah, kita ini menjadi saksi sepak terjang beliau. Nah, padahal semakin zaman yang namanya informasi itu kan semakin membias. Iya. Nah, kalau kemudian bacaan-bacaan ini tidak tersampaikan, betul, itu saya pikir generasi muda mendatang akan kehilangan kehilangan sosok guru. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita seharusnya. Di saat semua anak-anak itu beralih bacaannya dari teks buku ke digital, dari kisah nyata ke cerita fiksi, dari fiksi ke cerita fantasi, gitu ya. Ini terus akan berjalan. Nah, kalau kemudian kita ini tidak berusaha untuk memperjuangkan agar ini juga dibaca oleh anak-anak muda, kita tidak tahu bagaimana bentuk model. Ya, sebagai generasi yang mengetahui perjuangan yang sebelumnya, tentu saja wajar dong kita punya keresahan-keresahan yang jangan-jangan apa yang kita perjuangkan nanti sia-sia. Jangan-jangan maka perkara itulah yang menjadi beban buat panjenengan. Secara pribadi ya. Artinya kan gini, bahwa secara kolektif kan kita harus menyadari bahwa kita ini hidup tidak bisa sendiri-sendiri. Ya toh. Sudut pandang kita menilai orang lain itu juga sangat mempengaruhi cara bergaul kita. Rasa aman, rasa nyaman, rasa percaya itu akan menjadi semacam karena kita ini didorong semakin individual. Gaya komunikasi, gaya kita hidup, apapun itu. Tapi perkembangan medsos kan tidak membuat itu juga. Mereka masih bisa berinteraksi dengan orang dimanapun. Itu kan bentuk sosialisasi yang modern. Gini. Gus Durian juga bikin. Saya tidak melihat bahwa tidak ada hal yang baik di generasi sekarang, tidak. Banyak hal baik, tetapi kan ada kecenderungan seperti itu. Fenomena ini loh, jadi contohnya gini. Ya orang ngopi di warung lah sekarang. Antara orang ngobrol sama orang delok HP itu akan delok HP. Ya toh? Atau bagaimana kepedulian orang-orang untuk ketika ada kecelakaan ini. Lebih banyak yang nolong apa yang lebih banyak yang memvideokan story-nya. Iya toh? Atau semakin banyaknya kelompok-kelompok yang membangun kelompoknya atas nama identitas, itu menurut saya juga meresahkan. Jadi aku kan punya wacana tentang Aji Soko,
Ono Coroko, Doto Solo, Wodojoyo, Mogowotong. Ya, ya. Nah sebenarnya kita itu kan sekarang sudah sampai pada Wodojoyo ini. Sama-sama punya senjata kita ini, karena kesadaran tentang hak itu ditumbuhkan. Semua orang merasa kuat, semua orang merasa berhak. Nah, ketika ini terus tanpa ada keseimbangan kebutuhan akan hak yang lain, maka itu semakin bahaya. Saya contohkan di Jakarta, namanya. Di Jakarta itu berkembang banyak kelompok-kelompok atas nama suku. Kelompok Palembang, kelompok Flores, kelompok Timur. Tapi yang kemudian sering terjadi bukan banyaknya gotong royong, banyak tawuran. Iya toh. Nah, artinya Padahal Sumpah Pemuda kan juga maksudnya perbedaan boleh disatukan. kita itu membangun identitas, kekuatan identitas masing-masing. Tetapi kekuatan, keinginan, motivasi untuk berkolaborasi itu jangan dilupakan. Betul. Jangan kemudian ini serokok gitu, kamu enggak berhak. Itu bukan budaya Indonesia. Gitu. Menurut saya ada mesti banyak perimbangan-perimbangan yang mesti kita lakukan agar kita mencapai kehidupan yang dinamis, yang nyaman, berbudaya di tengah kemajuan modern dan keterbukaan informasi. Kalau keterbukaan informasi tidak diimbangi dengan hal yang sifatnya kepedulian, kegotong royongan, maka negara kita yang mau ngomong tentang persatuan Indonesia Omong kosong. Omong kosong. Bahwa realnya kita memang berbeda, tapi perbedaan itu untuk disatukan. Ya, perbedaan itu mesti dilihat sebagai kekayaan loh, Ya. bukan sebagai hambatan. Saya berbeda dengan teman-teman Ambon dalam segi tata cara banyak hal, tapi ya tidak membuat saya kemudian harus mengambil batas untuk bergaul dengan teman Ambon. Betul. Setuju. Atau dengan teman-teman Kristen namanya. Atau ada perbedaan-perbedaan dalam segi tata cara ritual, apa kemudian saya harus mengambil jarak dengan mereka? Tidak juga. Ya. Secara amaliah kita tetap sebagai manusia yang bersosial. Ya, itu loh. Jadi menurut saya kan bahwa memang PR kita itu wakeh banget. Makanya. Akeh banget. Tetapi karena Gus Duran ini untungnya punya figur yang bisa kita jadikan gandolan, guide-nya gitu. Ya. Nah, saya pikir kelompok-kelompok lain juga bisa begitu. Teman-teman Katolik dengan Romo Mangunnya, teman-teman Muhammadiyah dengan Pak Safi Ma'arif atau dengan Pak Nurkolis Majid, itu kan tokoh-tokoh besar semua itu. Ya. Yang karena kita mau mengoptimalkan Gus Dur, kita fokus di Gus Dur. Tapi saya pikir mumpung kita masih bisa melihat jejak-jejak dari para tokoh-tokoh negarawan itu, mari kita belajar dari sana. Dan terus mengenalkan Betul. ini. Terus ini Gus, fenomena bahwa ekonomi sekarang kan lesu, terus pasca COVID, terus sampai sekarang kan masih belum tumbuh. Apakah Gus Durian juga menyentuh ke hal-hal yang seperti itu? Itu coba kita kembangkan. Jadi gini, salah satu organisasi perangkat di jaringan Gus Dur Indonesia itu kan ada yang namanya Gus Duran Peduli. Nah, Gus Duran Peduli ini adalah sebuah organisasi yang bergerak, yang tujuannya adalah bersentuhan langsung dengan masyarakat di urusan kemanusiaan, kebencanaan, konflik sosial, dan juga kemandirian, pemberdayaan masyarakat. Nah, ini adalah salah satu cara kami untuk bisa mengintervensi di wilayah-wilayah itu sebetulnya. Nah, salah satu yang pernah kami lakukan adalah memberi modal beberapa UKM yang sifatnya perseorangan sebetulnya. Karena kami menyadari kami masih belum mampu untuk secara kolektif, tapi minimal kami pernah memberikan hal itu. Nah, salah satu keberuntungan dari Gus Dur adalah sampai saat ini selama hampir 11 tahun ini adalah dipercaya orang, dipercaya orang untuk dititipi amanah, gitu ya. Dan itu yang terus kami lakukan karena kami menyadari betul, kami memegang prinsip betul bahwa penyaluran bantuan itu harus sesuai dengan akad. Kalau akadnya kayak nolong banjir ya mesti kayak banjir, nolong kayak orang kebakaran ya mesti kayak kebakaran. Nah itu yang ada syar'inya berarti. Ya karena itu yang sebenarnya menjaga kita sebetulnya. Ya. Walaupun berat tapi itu menjaga kita. Minimal kita itu masih orang yang takut dosa lah. Ya. Ya tapi semoga Tapi demikian. kan apa yang dilakukan oleh Gus Dur kan bukan hanya untuk kaum Islam, tidak.
Maka kemudian kita pakai semboyan humanity for all. Kemanusiaan untuk semua. Ya, Jadi tidak pandang suku, tidak sing agama, Islam ras. kayak Islam, Kristen kayak Kristen, enggak, kita untuk semua. Maka kemarin terakhir itu kita baru minggu lalu kita memberikan bantuan untuk pembangunan Honai. Untuk Honai warga apa? Puncak Rumah. Jaya, rumah di Papua, buntur-buntur Rumah ini adat gitu. itu ya? Ya, rumah adat. Itu kemunculan Majelis Jemaat Yelo, Kristen Yelo, itu Kristen. Termasuk kebencanaan kan sering. Iya, iya, Bentara-bentara itu. betul. Kemarin di Lombok, terus di NTT, Palu, Di mana ada Cianjur. bencana di situ ada kecurian. Ya, sebenarnya sama semua. Luar biasa. Oke guys, sebagai closing statement, apa yang ingin Anda sampaikan kepada terutama generasi lah? Oh ya. Jadi closing statement saya adalah bahwa zaman bisa berubah, kondisi juga terus berubah. Ya. Kita sebagai manusia dan segala perbedaan yang ada, sekarang sudah waktunya kita untuk bergandeng tangan menghadapi semuanya. Termasuk ancaman bahaya krisis iklim. Betul. Maka sebagai manusia, kita mesti terus menguatkan semangat kolaborasi, dan kolaborasi. Luar biasa. Jadi memang kita tidak bisa menjadi hidup sendirian, hidup berpangku tangan, karena kodrat kita adalah bersosialisasi. Ulasan yang sangat menarik dari Kang Yuska Harimuti. Nah, terima kasih Kang sudah menyampaikan ini buat para pemirsa Berita Jatim sekalian. Demikian acara ini kami akhiri. Semoga apa yang dibahas oleh Kang Yuska, pandangan-pandangan tentang sosok panutan Kiai Haji Abdurrahman Wahid bisa bermanfaat bagi kita semua. Makasih, Pak. Akhir kata, Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.